Oke, mungkin agak sedikit bad news ya teman-teman. Padahal tadi udah super excited banget sambil review makanan yang sarapan yang aku makan tadi. Tapi ya udah habis. Tadi udah sambil cerita-cerita sambil makan. Tapi ya ternyata suara suara aku nggak masuk ke HP aku. Gak tahu juga kenapa. Mungkin ada masalah settingan atau gimana. Ya mungkin kita cerita di sini aja ya sedikit cerita. Sarapan yang aku makan biasanya memang seperti yang udah teman-teman lihat di part sebelumnya. Itu ada 2 butir telur, kemudian ada 1 buah tomat, terus ada pisang, itu 1 buah pisang juga, dikasih yogurt, terus dikasih taburan chia seed, dan ini kopi susunya. Biasanya aku kalau misalnya di weekdays, di hari kerja, aku nggak minum kopi susunya pagi, tapi ini jadi snacknya. Nah, sekarang karena mumpung weekend dan mungkin nanti ada snack-snack yang lain. Biasanya kopi ini jadi snack di weekdays, tapi di weekend enggak. Dan banyak banget yang nanya apakah eh, sarapannya itu terus. Jawabannya bener banget. Bosan nggak? Jawabannya enggak sama sekali karena aku memang suka dengan telur, tapi nggak pernah bosan makan telur. Nah, mungkin kalau untuk tomat, dulu aku nggak suka tomat, dan tomat itu mungkin aku baru belajar makan tomat itu saat makan nasi goreng. Tapi kalau untuk jus aku juga kurang suka sebenarnya. Nah, makanya untuk tomat sendiri aku lebih suka dimakan langsung daripada diproses jadi jus. Kalau untuk yang lain, apakah yogurt itu asam dimakan pagi-pagi bisa bikin mules sebelum berangkat kerja apa gimana? Atau mungkin ada juga yang nanya minum kopi pagi-pagi apa nggak bikin mules? Kalau di aku sendiri jujur enggak teman-teman, tapi mungkin teman-teman ada pengalaman lain, teman-teman boleh cerita. Dan itu dulu teman-teman, sekian dulu untuk sarapan kita pada pagi hari ini. Kita nanti ketemu lagi di makan siang. Bye. Dan waktunya makan siang. Ini sayurnya masih cakep banget padahal udah di meal prep 1 minggu yang lalu. Bim salah Bim jadi apa? Prok prok prok. Oke, jadilah menu makan siang kita hari ini. Sebelum makan siang, kita minum air putih dulu. Nasinya biasanya langsung aku masukin ke dalam sayurnya. Hup. Nah, ini penampakannya. Ini enak banget sih teman-teman. Karena aku udah sering makan ini. Jadi teman-teman harus coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ini anget-anget, cocok untuk cuaca yang lagi mendung. Kebetulan di Padang, sekarang waktu aku bikin video ini cuacanya lagi mendung. Jadi sangat mendukung sekali. Habis guys. Oke, makan siangnya udah habis. Sampai jumpa di makan malam. Bye. Ini termasuk diet aku yang paling bikin aku betah, atau aku sih paling lama ya untuk diet yang ini dengan metode clean eating ini. Karena bagi aku
seluruh makanannya itu menyenangkan. Jadi nggak ada tekanan sama sekali dalam mengikuti program diet ini gitu. Mulai dari sarapannya itu adalah menu-menu yang memang aku sukai, kemudian makan siangnya itu juga masih bebas ya dan masih makan nasi putih. Kalau dulu aku pernah diet juga, memang sih hasilnya cepat. Itu dalam 3 bulan bisa turun 12 kilo, tapi dalam menjalaninya juga setengah mampus. Karena eh, pagi-paginya aja itu kita makan yang namanya Quaker Oats. Terus itu minum teh hijau. Nah, itu kan dua makanan yang nggak biasa kita makan ya, teman-teman. Terus siangnya aku juga makan nasi merah dan aku juga nggak makan apa-apa kecuali hanya untuk lauknya itu hanya direbus dan dikukus aja. Kalau ini aku kadang-kadang masih mix and match juga. Kadang-kadang aku juga masih yang namanya makan gorengan atau mungkin dibakar, tapi digorengnya pakai sedikit minyak, seperti itu. Nah, kalau untuk malamnya seperti biasa, ya nggak pernah ada perubahan sih, diet ataupun nggak diet, aku selalu makan sedikit untuk malam hari dan ya ini salah satunya adalah makan pepaya. Terus apalagi ya yang mau dilanjutin ya kalau soal Q&A yang sering ditanyain itu, oh ya masih minum kopi atau enggak? Jawabannya yes, karena aku suka dengan kopi, dengan rasa kopinya itu aku suka gitu. Jadi ya masih minum kopi dan masih pakai gula tapi dikit aja gulanya gitu. Terus untuk minum itu ditanyain 2 liter per hari kah atau gimana? Jujur aku nggak pernah ngitung untuk minum itu berapa liter sehari. Dan ada juga yang nanya soal apakah selama diet aku menggunakan kalkulator diet. Jawabannya nggak sama sekali, aku nggak pernah ngitung karena bagi aku sendiri itu ribet. Dan mungkin bagi teman-teman itu atau mungkin bagi yang memang diet yang benar-benar jelas metode menghitung kalori, menggunakan hitung kalori, ya itu juga nggak ada salahnya sih kalau menurut aku. Tapi kalau dari aku sendiri itu, bagi aku itu ribet dan aku nggak menggunakan metode tersebut. Terus apa lagi nih teman-teman, kalau masih ada yang mau ditanya boleh banget. Teman-teman boleh komen. Dan mungkin itu aja dari aku teman-teman. Terima kasih banyak sudah mengikuti What I Eat in a Day edisi Clean Eating hari ini dan sampai jumpa di episode selanjutnya. See you on my next video. Bye-bye.